Kenapa kau tiba-tiba seperti ini, sayang? Apa kau marah pada raja? Aku ini ibumu, bukan? Kau seharusnya tidak sembunyikan apapun dari ibumu. Ibu, Raja tidak senang dengan pernikahan ini. Dia merasa telah melakukan kesalahan besar dengan menikahiku. Dia bicara begitu? Dan kau mempercayainya? Kau tahu kan, dia suka mengatakan sesuatu dalam kemarahannya. Dia itu belum dewasa, tapi kau sudah dewasa. Hubungan itu tidak putus karena kesalahan kecil seperti itu. Kau mencintai raja, bukan? Bagaimana kau bisa berpikir akan pergi darinya? Seandainya itu hanya kata-kata, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi apa yang Raja lakukan setelah itu? Apa yang Raja lakukan? Bagusnya Rani pulang. Sekarang aku akan menjelaskan bahwa Ambika harus tahu semuanya. Kalau Rani tidak harus meninggalkan rumah lagi. Ibu Suri, apa yang kau katakan? Kupikir kau ingin memisahkan Raja dan Rani. Kau tidak akan mengerti apa yang ingin aku lakukan atau tidak aku lakukan, Bindu. Rani adalah menantu kerajaan ini. Jika menantu meninggalkan rumah 2 hari setelah menikah, kehormatan keluarga kerajaan akan ternoda. Aku tidak tahu permainan apa yang nenek mainkan. Tapi yang aku tahu, kalau Rani tetap di sini, Raja tidak akan pernah jadi milikku. Aku akan memisahkan mereka bagaimanapun caranya. Sekarang katakan ibu, aku harus bagaimana? Setelah menikah dengan Raja, tidak memberitahuku, itu harus berbagi dengannya, atau juga dengan orang lain. Ini tidak mungkin. Rajaku tidak bisa melakukan ini. Itulah yang aku pikirkan, Ibu. Raja telah melakukan ini, dan dia tidak menyesalinya sama sekali. Dia terus saja mengatakan, itu bukan suatu masalah besar. Itu biasa di keluarga kerajaan. Rani, apa yang telah Raja lakukan, itu memang salah. Tapi pikirkanlah, apa yang kau lakukan itu, apa sudah benar? Dan jika seseorang melakukan kesalahan, apakah dia dihukum atau diampuni? Bukannya pergi darinya. Ibu tidak menyuruhmu untuk memaafkan Raja. Maksud ibu, seharusnya kau memperjuangkan hakmu. Dan kau memberi Raja kesempatan lagi. Ibu, jika aku yang membuat kesalahan ini dan bukan Raja, apa ibu akan minta kepada Raja untuk memberiku kesempatan sekali lagi? Katakan padaku, Ibu, jika aku yang menjadi putri Ibu dan bukan menantu Ibu, Ibu akan katakan kepadaku untuk menjaga hubunganku dengan seorang pria yang tidak menghargai hubungan, yang tidak peduli dengan pernikahan atau rasa hormat istrinya. Aku
Aku ingin pergi, Ibu. Tapi aku tidak akan pergi tanpa izinmu. Keputusan ada di tangan Ibu. Apakah yang lebih besar? Suami keras kepala atau harga diri istri? Raja, 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 turunkan aku, Raja. Raja, turunkan aku. Kemana kau akan membawaku? Kemana kau akan membawaku? Raja, kenapa kau membawaku ke sini? Raja, aku bertanya kepadamu. Apa penghinaan ini, Raja? Akulah pelakunya, Rani. Jika kau mau membunuh, bunuh aku. Tapi jangan tinggalkan aku dan pergi dariku. Ayo bunuh aku sekarang. Raja, Raja. Raja. Raja, apa kau marah? Sawaria, 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 Sawaria. Maafkan aku, Rani. Aku tahu aku telah melanggar janji yang telah kubuat. Aku telah menyakitimu, Rani. Aku tahu itu. Aku bisa memutar balik waktu dan mengubah semua ini. Kesalahan dan kejahatan. Keluargaku dan juga aku yang telah melakukannya. Aku harap aku bisa mengubah semua itu. Apapun yang telah kami semua rebut, aku harap aku bisa mengembalikannya kepadamu. Aku tahu setelah apa yang aku lakukan padamu, mungkin kau tidak pernah bisa percaya lagi padaku. Tapi Rani, demi Tuhan, jangan menghukum dirimu sendiri atas kesalahanku. Aku telah menghancurkan impianmu. Tapi jangan merusak impian nenekmu, Rani. Tetaplah di sini. Aku mohon. Selesaikan sekolahmu ya. Lakukan apapun yang kau inginkan. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku dan pergi dariku. Beri aku waktu untuk berpikir, Raja. Baiklah. Sekarang kau jelaskan pada menantumu Ambika. Para bangsawan menjadi sorotan. Ada tempat untuk istri pertama dan juga istri kedua. Aku adalah istri kedua. Dan Raja Kaal juga memiliki 2 istri. Dan istri pertama itu tidak perlu berubah jika istri pertama datang. Katakan pada Rani bahwa dia tidak akan menghadapi kesulitan. Sekarang kau lihat dirimu. Kau adalah istri pertama. Apakah Raja Kaal membiarkan kau menghadapi kesulitan? Jadi kau ingin aku memberitahu menantuku untuk menerima saingannya dengan sukarela? Biarkan saja suaminya melakukan apapun yang diinginkannya. Karena dia laki-laki. Laki-laki dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang suami mungkin tidak pernah menghormati istrinya. Tetapi seorang istri harus selalu tinggal bersama suaminya. Karena itu adalah norma dunia. Tidak, Ibu Suri. Aku memang menjalani hidup yang menyedihkan. Tapi aku tidak akan membiarkan menantuku hidup dalam kehidupan yang sama. Aku melihat
Aku bahkan tidak tahu bahwa kau menjalani kehidupan yang menyedihkan. Kalaupun aku tahu, aku akan mencekikmu dan membuat kau keluar dari kesengsaraan hidupmu. Pergi dan penuhilah tugasmu itu. Mulai sekarang belajarlah untuk mengendalikan menantu perempuanmu. Ini adalah cinta Raja Kaal. Bayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia marah padamu. Sekarang pergilah dan hentikan Rani. Kalau tidak, kau akan menyesal. Jika memang kau mau, bunuhlah aku. Tapi jangan tinggalkan aku dan pergi dariku. Aku berharap aku bisa memutar waktu dan mengubah semua ini. Apa yang kulakukan di sini? Keran kamar mandiku tidak berfungsi, Raja. Jadi aku datang ke sini. Dan ada satu hal lagi, Raja. Seharusnya kau merasa malu, Lofi. Tapi Rani, demi Tuhan, kau jangan menghukum dirimu sendiri atas kesalahanku. Kenapa? Ada apa? Bibir yang menciumku menyuruhku pergi? Sendiri itu tidak baik, Raja. Kenapa kau ingin pergi dariku? Aku mohon, jangan tinggalkan aku dan pergi dariku. Lofi, pergi dari sini. Rani. 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 Rani, kau salah paham. Aku mengerti apa yang harus aku pahami, Raja. Ada banyak perbedaan antara kau dan aku. Bagiku cinta terjadi sekali saja untuk berulang kali. Bagiku pernikahan ini adalah hubungan 7 kehidupan dan kau merasa mati lemas. Aku tidak ingin mengikatmu, Raja. Biarkan aku pergi. Setelah kau memahami kebahagiaan hubungan ini berlaku, maka kau bisa kembali membawaku. Sandiwara apa yang telah kalian mulai? Kau menantu keluarga ini, Rani. Di keluarga kerajaan, sekali terbentuk hubungan, mereka tidak akan rusak. Bahkan aku tidak memutuskan hubungan Ibu Suri. Aku rela mematuhi hubungan ini dengan pernikahan ini. Dan aku akan mematuhinya. Aku tidak melanggar ikatan Ibu Suri. Aku hanya ingin membebaskan suamiku. Kenapa kau menangis, Rani? Apapun yang terjadi, itu bukanlah kesalahanmu. Dan Raja, apapun alasannya, apa yang telah kau lakukan, kau benar-benar telah menyakiti Rani. Dan itu bukan salahmu. Seorang istri bukanlah seorang budak, tapi seorang teman. Teman yang setara. Jika kau menginginkan hak seorang suami, maka belajarlah untuk memenuhi tugas seorang suami. Dan ibumu ini sangat mengerti sekali. Itu tidak akan mudah bagimu. Karena itu sudah turun-temurun.
dan penyakit tua disembuhkan hanya menggunakan obat-obatan pahit. Rani, aku adalah ibu mertuamu dan aku memberimu izin. Jika kau memang harus pergi meninggalkan raja untuk mengajarinya arti pernikahan, maka pergilah. Aku mendukungmu. Sejak usia muda, wanita telah mengorbankan martabat mereka dan juga untuk menjaga keluarga mereka. Bersamaan itu, dia dieksploitasi, dia dibungkam. Cukup. Hari ini, seorang ibu mertua memberitahu menantunya, berjuanglah untuk hakmu. Kecuali anakku raja. Dia tidak mengerti artinya suami. Dia tidak berhak dipanggil sebagai suami. Pergilah Rani. Kembalilah hanya ketika kau merasa akan mendapatkan cinta dan rasa hormat di rumah ini. Aku tidak mengerti yang terjadi. Pada orang lain menjadi lebih penting bagimu daripada hubungan kita dan juga pernikahan kita. Bagi seorang istri, tidak ada yang lebih besar kecuali simbol dari pernikahan itu sendiri, Raja. Kau bisa mengerti bahwa aku meninggalkanmu, tapi bukan rantai pernikahan kita berdua. Setelah kau belajar untuk menghormati, kau bisa meletakkannya kembali di leherku. Tapi sampai saat itu, aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Seorang gadis meninggalkan rumah ibunya dan datang ke rumah mertuanya. Apa itu? Jika kau masih sendiri, kau bisa melakukan apa saja. Sekarang kau seorang istri. Jika aku pulang ke rumah nenek, aku tidak akan bisa membohonginya. Dan nenek tidak akan bisa menanggung kebenaran. Sekarang aku harus pergi kemana? Sayang, ini larut malam dan kau... Minu, seseorang mengikutiku. Mengikutimu? Aku akan melihatnya. Tidak ada siapapun di luar sini.
Maaf aku membuatmu takut, Rani. Tapi aku ingin kau mendapatkan tempat yang aman untukmu. Tapi apa yang kau lakukan malam-malam begini? Oh, kau sangat khawatir tentang ujian ya? Jadi kau datang ke sini malam-malam seperti ini. Dan di mana Tuan? Kenapa dia membiarkanmu datang ke sini Minu. sendiri? Kau adalah temanku kan? Tolong jangan tanya apa-apa. Tapi Rani... Aku mohon, Minu. Aku akan tinggal di sini sampai ujian berakhir. Berjanjilah aku tidak akan tanya apapun padaku. Iya, aku janji. Tapi aku harap rumah tanggamu tidak ada masalah. Iya, baiklah. Sekarang aku akan ambilkan minum untukmu. Ini bukan istana, tapi sangkar emas. Padahal yang harus kau lakukan hanyalah memberikan umpan pada gadis yang bodoh itu. Tapi kau bahkan tidak bisa melakukan itu. Dan dia melarikan diri. Kau tahu akibatnya, sekarang semua orang akan mentertawakan Raja Kaal. Apa yang harus kau lakukan? Hah? Cukup, Raja Kaal. Tinggalkan dia sekarang. Kau itu bukanlah seorang raja. Kau bukan raja dari kerajaan ini. Orang lain mungkin tertipu oleh pakaian dan juga penampilanmu. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku telah melihat apa yang dilakukan orang jahat itu. Dia masih tidak tahu bagaimana cara menghormati seorang wanita. Kenapa aku harus takut pada makhluk kejam ini? Apa karena wanita tua ini telah mengikatnya pada tiang? Tidak tahu malu. Kau sudah membuatku menjadi budak selama 30 tahun. Bahkan kau tidak menghormati aku sebagai wanita. Tinggalkan saja aku sebagai istri. Tapi sekarang tidak akan kubiarkan kau menindas putriku, menantu perempuanku. Aku tahu apa yang kalian lakukan dan aku tidak akan membiarkannya. Aku masih ingat apa yang kalian lakukan pada ibunya. Ibu ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada putrinya. Rani, Tuan tadi... Aku mohon, Minu. Jangan sebut namanya, kau di bawah sumpahku. Baiklah sayang, maafkan aku. Lalu apa yang akan kau katakan pada nenekmu nanti? Cepat atau lambat, nenek akan tahu kebenarannya. Tapi tidak hari ini. Sekarang aku ingin fokus kepada ujian saja, Minu. Ibu, inilah yang aku inginkan. Aku ingin memisahkan Rani dari diriku sendiri, Ibu. Jadi dia tidak perlu bergantung padaku lagi. Dia harus bisa mandiri, Bu. Dia harus cukup kuat untuk menghadapi semuanya sendirian selama ini. Apa yang kuinginkan telah terjadi, Ibu. Dia sudah sangat jauh dariku sekarang. Begitu aku telah kehilangan. Bahkan setelah aku memenangkannya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku harus bagaimana, Bu? Aku sungguh tidak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Raja, kau tidak boleh hidup tanpa Rani. Atau hidup bersamanya. Tapi kau harus hidup untuk Rani. Bangunlah.
Lakukan apapun yang kau lakukan untuk membuatnya takut. Tapi, kau berjanjilah pada ibumu. Kau akan selalu melindungi kehormatan istrimu Rani. Kau bersumpahlah pada ibu. Kalau kau tidak akan pernah mengikuti jejak ayahmu. Ibu, aku tidak bisa membuat janji yang tidak bisa aku penuhi. Seseorang harus menghadapi kesulitan untuk bisa hidup menjadi lebih kuat lagi. Keduanya harus menderita, Ibu. Baik aku dan juga Rani, kami harus begitu sampai semuanya berakhir. Putri Bindu, Barat Singh, Jis Bumi. Boleh aku masuk, Bu? Iya. Aftab Khan. Bagaimana kabarmu, Rani? Dengar, Rani. Aku hanya khawatir tentangmu. Tidak ada yang lain. Chief, aku tidak ingin bicara denganmu. Gayatri Singh. Iya, Bu. Namanya Nyonya Gayatri Rasvirana, Bu. Jeeves, dia adalah istriku. Dia kakak iparmu. Sebaiknya kau menjauh dari kakak iparmu itu. Ayolah. Ayo. Kenapa kau terlambat? Anda yang beritahu aku, Bu. Ketika pengantin baru menikah, meninggalkan suaminya dan hidup di sebuah asrama, sang suami pasti akan mengalami malam tanpa tidur. Ketika seseorang tidur di pagi hari, dia pasti bangun terlambat. Permisi, Bu. Tunggu, kau meninggalkan aku di malam hari. Apakah sekarang kau juga akan pergi dan meninggalkanku? Maaf, Bu. Mereka bertengkar lagi. Dengarlah, aku mau mengatakan sesuatu padamu. Hei. Penghinaan apa ini, Raja? Tontonan apa yang telah kau buat? Apakah ini cara barumu untuk menyapaku? Dengar ya, di negeri kita begitulah cara suami istri berbicara. Sejauh yang aku tahu, kau
Mastri istriku yang sah, kau dalam berkatku. Dahimu dengan Vermilion bisa melakukan apapun yang kau inginkan, Rani. Tapi kau tidak akan bisa mengubah kebenaran bahwa nama kita telah ditautkan untuk selamanya. Tidak akan terpisahkan, kau tahu itu. Apa yang kau inginkan, Raja? Kau. Aku ingin kau mengakui bahwa kau bukanlah siapa-siapa tanpa adanya aku. Dan kau kembali padaku secepatnya. Hanya orang egois dan bodoh sepertimu yang bisa berpikir seperti itu. Bahwa aku ini bukan apa-apa tanpamu. Lalu? Apa yang kukatakan itu salah? Jika kau ingin mengatakan satu hal, Raja, kita bisa putuskan mana yang benar dan mana yang salah. Pemikiranmu berubah dengan pakaianmu. Pertama, kau ingin menikah denganku dan berjanji padaku kau tidak akan pernah menyakitiku. Kau akan membahagiakanku di sepanjang usiamu. Tapi kemudian kau mencium Lofi. Dan kemudian kau bilang kau telah melakukan kesalahan dengan menikahiku. Sekarang kau memintaku untuk kembali kepadamu? Ya sudah, aku mengatakannya. Apa hakmu mengatakan ini? Pernikahan ini terjadi antara dua orang. Bagaimana satu orang ini diikuti, Raja? Yang kau inginkan adalah sepanjang hidupku aku harus memikirkan apa yang Raja suka, apa yang tidak disukainya. Bagaimana denganku, Raja? Bagaimana denganku? Bagaimana dengan apa yang aku inginkan atau yang tidak aku inginkan? Bagaimana dengan perasaanku, Raja? Katakan, apa yang kau inginkan? Dari sejak kita menikah, kau telah marah-marah padaku. Satu hal kebahagiaanmu terletak pada kebahagiaanku. Dan kau siap melakukan apapun yang kukatakan. Itu artinya adalah kebahagiaanmu segalanya. Itu saja. Memang apa lagi yang ada dalam kehidupanmu selain aku? Ayo katakan. Apa kau memiliki sesuatu yang kau harapkan untuk dirimu sendiri? Apakah kau merasakan sesuatu selain cinta untukku, Rani? Kau benar, Raja. Aku kehilangan diriku di dalam cintamu. Aku tidak memikirkan diriku sendiri. Tapi sekarang aku akan berpikir. Aku tahu apa yang aku inginkan. Aku tahu betapa sulitnya nenek dan aku bekerja keras untuk bisa sampai di sini. Aku ingin melihat nenekku bahagia. Aku ingin dia bangga kepadaku. Aku datang ke sini dengan beasiswa. Dan siswa yang mendapat beasiswa tidak melewati ujian pendahuluan. Aku telah membuat kesalahan. Tapi untuk 15 hari ke depan untuk ujian akhir, aku tidak akan membuat kesalahan. Aku akan berkonsentrasi hanya pada ujianku. Baiklah. Aku beri kau waktu 15 hari. Tapi setelah 15 hari itu, kau akan kembali ke rumah, bukan? Iya. Tapi dengan satu syarat. Aku akan memasuki rumah itu hanya ketika kau mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Kau akan katakan kebenarannya. Dan apa sebabnya? Kenapa kau mencium Lofi di hadapanku? Kau akan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa apa yang mengganggumu. Kau akan beritahu kebenaran itu, Raja. Rahasia kenapa kau bersembunyi dariku? Rahasia besar apa yang telah kau sembunyikan dariku, Raja?
Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan kembali kepadamu. Baiklah. Aku berjanji padamu. Setelah 15 hari, segera setelah ujian selesai, aku akan mengatakan semua kebenarannya padamu. Sawaria, 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 Sawaria. Aku tahu. Kalau kau ingin itu dalam 15 hari, aku harus mentransfer kekayaanmu atas nama Rani. Tapi coba kau pikir, apa kau sudah gila? Gadis yang meninggalkan rumah tanpa peduli kehormatan keluarga kita. Kau ingin aku memberikan dia hadiah? Bukannya menghukum seberat-beratnya begitu? Pikirkan itu. Ayah tidak akan mampu memberi hadiah pada Rani. Aku hanya meminta kepada ayah untuk mengembalikan sebagian kecil dari apapun yang ayah telah ambil. Apa gunanya kau mengatakan ini, Raja? Mengapa kau melakukan ini? Nenek tidak perlu tahu kenapa aku melakukan ini sekarang. Yang perlu kalian tahu adalah jika ayah tidak mentransfer semua yang aku miliki atas nama Rani, maka ayah tidak akan pernah memiliki apapun, bahkan kehormatan. Apa kau melihat? Apakah kau melihat hasil dari kau memanjakan anakku? Baiklah. Sekarang kisah Rani akan berakhir. Aku akan segera mengirimnya. Mengirim ke rumah ibunya. Mengirim ke orang tuanya. Tunggu, Yang Mulia. Anda akan berdiri untuk pemilihan. Jika Anda kotori diri Anda dengan pembunuhan, Anda akan kalah. Pikirkan itu. Kenapa Anda harus menggunakan pedang untuk hal sepele seperti itu? Anda tidak perlu khawatir. Anda pasti bisa menangani gadis itu. Ibu Suri, aku minta hentikanlah. Neneknya Rani, dia sudah mengalami banyak hal. Hentikan sandiwaramu itu, Ambika. Hanya karena aku diam, bukan berarti kau dapat berbicara apapun yang kau inginkan. Sekarang dengarkanlah aku baik-baik. Jika aku tidak dapat yang aku inginkan, ingat apa yang akan dilakukan Raja Kaal? Dia tidak akan segan untuk menghabisi putramu. Pikirkan tentang itu. Hei, kenapa kalian hanya berdiri? Ayo duduklah. Duduklah. Aku senang kalian datang. Tapi kenapa tiba-tiba? Semuanya baik-baik saja kan? Sebenarnya, kami ingin bicara denganmu tentang Rani cucumu. Tentang Rani? Rencana licik apa lagi yang akan kau lakukan, Ibu Suri, dalam kehidupan anak-anakku?
Apa kabar, Tuan? Apa yang harus kukatakan? Aku sangat merindukannya. Apa? Ya, makanan di restoran itu. Kita pergi ke sana setelah dari sini ya. Mino, ayo duduk sini. Kenapa? Apa ada masalah dengan kursinya? Tidak ada masalah dengan kursi ini. Tapi masalahnya dengan kursi di sebelahku. Dan aku ingin menjauh darinya. Ayo duduk sini. Baiklah sayang, aku turuti.